Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penguji yang terhormat, saya Gufroni Wildan sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN Cipayung 03, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, sekaligus mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2025 dari LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada hari ini, Senin tanggal 13 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di SDN Cipayung 3 pada kelas 5 dengan materi Aku Anak Soleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Ya, sekali lagi, selamat siang. Siang. Baik, alhamdulillah anak-anak, pada hari ini kita bisa berkumpul kembali, yang insya Allah kita akan melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam yang akan masuk pada bab 3 pada hari ini, yakni tentang Aku Anak Soleh. Aku Anak Soleh diantara di dalamnya ada membahas tentang indahnya saling menghargai. Maka dari itu kita awali pembelajaran kita pada siang hari ini dengan pembacaan doa. Pembacaan doanya yang insya Allah dipimpin oleh saudari Adia selaku ketua kelas kita. Pada Adia, Bapak mohon untuk memimpin doa di depan. Duduk siap. Yes, berdoa mulai. Untuk selanjutnya, Bapak ingin absen dulu ya. Apakah hari ini semua hadir dalam kelas atau mungkin ada yang sakit? Adia Khairun Nisa, Hadir. Albi Azhar, sakit ya? Ya. Alexa Dwi Cahya, Hadir. Azalea Salsabila. Hadir. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Pertama, untuk apa sih kita belajar pada hari ini? Ya, tentang Aku Anak Soleh. Nah, tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menjelaskan makna hidup saling menghargai dengan benar. Ya, jadi mungkin beberapa dari kita masih ada yang lupa atau bahkan belum tahu apa itu. Sebelumnya, Bapak mau tanya, ada yang tahu nggak apa artinya menghargai? Apakah kalian memiliki teman yang berbeda keyakinan? Ada ya? Ya, kita semua punya teman yang berbeda keyakinan. Ya, ini menambahkan rasa nasionalisme kita. Kan lagu nasional yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Kepada semuanya, Bapak mohon untuk berdiri. Tanah airku Indonesia.
Insya Allah Bapak akan menyampaikan materi pelajarannya dengan kita memperhatikan atau mengamati video yang ada di depan. Maka dari itu Bapak mohon untuk menyimak dan mengamati video pembelajaran kita pada siang. Sahabat solih, coba perhatikan dengan teliti gambar ini. Pada gambar ini terlihat anak-anak hidup rukun. Agama Islam yang kita peluk adalah agama Islam yang indah dan mendamaikan. Islam adalah agama sempurna yang di dalamnya mengajarkan kepada kita akhlak mulia. Pada materi kali ini kita akan belajar bab 3. Aku anak soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subbab yang pertama, indahnya saling menghargai. Manusia memiliki kebutuhan untuk dihargai, dan sebaliknya, siapapun orangnya tidak senang jika ada orang lain yang merendahkan atau melecehkan dirinya. Tadi sampaikan, orang yang menghargai orang lain itu dia tidak egois, tidak hanya ingin menang sendiri, tapi dia punya toleransi untuk menghargai, menghormati pendapat orang lain. Jadi selanjutnya perbedaan suku dan budaya, ya. Sebagaimana yang kita tahu, suku di Indonesia itu beragam, ya. Pertama di sini ada suku Jawa. Ini kalau angklung masih ingat suku mana? Sudah. Nah, ini suku Nah, kalau yang ini suku Papua. Nah, sekarang kita perhatikan gambar Garuda ini, di bawahnya ada kalimat apa? Bhinneka Tunggal Ika. Nah, coba siapa yang mau jawab? Ada yang tahu nggak apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Oke, Zada? Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Baik, tepuk tangan untuk Zahda. Oke, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Indonesia memiliki macam budaya, suku, ya, keyakinan, ya, itu berbeda-beda tapi tetap memiliki satu tujuan, yaitu menjaga tanah air Indonesia. Mengapa kita harus menghargai perbedaan? Ya, kita harus menghargai perbedaan. Kenapa? Karena pertama, menciptakan kedamaian dalam berkehidupan. Ya, kan kalau hidup kita berdamaian dengan orang lain, insya Allah hidup kita akan damai dan tentram. Ya, itu satu. Kedua, menciptakan ketenangan hidup. Ya, hidup damai pasti tenang. Ya, nggak punya musuh, nggak punya lawan dimanapun dia berada. Di sini Bapak ingin meminta setiap kelompok, ketua kelompok untuk maju ke depan, ya, maju ke depan untuk mengambil untuk pelajaran hari ini, ya. Baik, kepada setiap ketua kelompok silakan maju ke depan. Silakan pilih tadi pilih LKPD-nya, sudah berbagai macam persoalan yang Bapak sudah terapkan. Coba Bapak minta kalian mendiskusikan persoalan yang ada di situ, di kertas itu, diskusikan apa masalahnya, cari solusinya. Nah, itu coba diomongin dong apa aja persoalannya, ya. Nah, ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, bagus. Bisa? Bisa ya? Bisa? Jadi kalau ini, kami boleh di sini. Kita cukup ke mana? Kalau nggak cukup, nanti boleh di bawahnya sini. Sudah selesai kan? Ya, coba. Supaya membakar semangat kita pada hari ini,
tepuk semangat baru. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Set, aha aha ma, aha aha man, aha aha semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ucapan Bapak tadi, kita hari ini mempresentasikan apa yang ada di LKPD kita pada siang hari ini. Baik, coba Bapak mau tanya kesiapannya semuanya. Sudahkah siap semua? Siap? Siap? Siap. Oke, coba kalau Bapak bertanya, are you ready? Jawabnya gini aja. Ready, oke? Oke, siap? Are you ready? Ya. Baik. Kelompok kedua untuk mempresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, baik. Pertanyaan nomor 1 akan dibacakan oleh Rita. Apa yang dimaksud dengan toleransi dalam Islam? Berbuat baik kepada selain Islam, berteman baik dengan selain Islam. Tidak. Pertanyaan nomor 2 akan dibacakan oleh Sabrina. Mengapa toleransi penting dalam kehidupan Islam? Karena kalau tidak ada toleransi, maka akan terjadi perpecahan antar agama. Nomor 3 akan dibacakan oleh Jakira. Sebutkan contoh sikap toleransi yang sesuai dengan ajaran Islam. Menghormati tempat ibadah orang lain, menghormati keyakinan orang lain, berteman dengan mereka. Pertanyaan nomor 4 akan dibacakan oleh Rahma. Apa batasan toleransi dalam Islam yang tidak boleh dilanggar? Tidak mencampur adukan urusan ibadah dengan agama lain. Oke, ada yang mau menanggapi? Ada yang mau bertanya? Toleransi dalam Islam. Presentasi dari kelompok 1. Ya, kelompok 1. Oke, siap. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, jelaskan apa makna Bhinneka Tunggal Ika. Akan mengulas sedikit tentang pembahasan di kelompok 1. Ya. Jadi pada di kelompok 1 ini adalah inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Jadi Allah menciptakan manusia ini dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan Allah menjadikan kita manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Untuk saling mengenal. Ya, bukan untuk saling bermusuhan. Ya, jadi itu tadi. Karena ada perbedaan, kita jadi saling mengenal. Mengapa harus menghargai perbedaan suku dan budaya? Jika tidak menghargai, maka akan terjadi permusuhan. Mengapa suku dan budaya sangat beragam? Karena suatu keniscayaan yang sudah menjadi bagian dari rencana penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan suatu kebetulan atau kesalahan. Karena tadi beberapa kelompok semua sudah maju ke depan untuk mempresentasikannya, Bapak di sini akan menyimpulkan, menyimpulkan dulu hasil pembelajaran kita pada siang hari ini.
ya. Pertama, kesimpulannya adalah keberagaman adalah anugerah yang memperkaya kehidupan kita. Dengan saling menghargai, kita menciptakan dunia yang penuh dengan kebahagiaan, perdamaian, dan saling pengertian. Ya, jadi anak-anak, keberagaman itu adalah anugerah. Kalau istilah lain mah anugerah itu hadiah, ya, yang Allah berikan kepada kita. Ya, untuk apa? Untuk memperkaya kehidupan kita. Ya, jadi kita tahu banyak, oh di Indonesia terdiri dari bermacam suku. Oh di Indonesia ada beberapa keyakinan atau agama, ya. Jadi kita tahu, ya. Kita tahu lebih banyak gitu kan. Jadi sisi lain menambah pengetahuan kita, wawasan kita menjadi lebih luas, ya. Dan dengan saling menghargai, kita menciptakan dunia yang penuh dengan kebahagiaan. Apa rasanya jika kita tidak menghargai perbedaan suku, misalkan, ya, yang ada khawatir, ya, karena selalu pasti akan ada pertengkaran, permusuhan. Hidup tidak akan damai, hidup tidak akan tenang. Sama-sama menghargai keyakinan orang lain. Oke, paham sudah semua di sini? Paham? PR di rumah nanti, ya, mengenai bagaimana kalian menghargai perbedaan di lingkungan rumah, ya, di lingkungan masyarakat, ya. Baik. Untuk pembelajaran selanjutnya yang akan datang, insya Allah kita akan membahas tentang manusia sebagai khalifah di bumi. Untuk kembali memimpin doa pada siang hari ini, ya. Ayo silakan Nadia. Duduk siap. Yes, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bapak, terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Hati-hati di jalan, saat langsung pulang ke rumah, jangan main dulu. Usahakan pulang dulu ke rumah supaya orang tua tahu kalian sudah pulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.